Juventus takluk dari Atalanta dengan skor telak 0-4. Awal petaka bagi Juventus datang pada menit ke-27, ketika Weston McKennie melakukan handball di kotak penalti. Matteo Retegui yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik, membawa Atalanta unggul 1-0. Setelah gol tersebut, pertandingan berlangsung sengit dengan banyak pelanggaran yang membuat permainan kerap terhenti, hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, kedua tim melakukan pergantian pemain. Namun, Atalanta langsung menambah keunggulan hanya 1 menit setelah kick-off. Martin de Roon mencetak gol lewat tendangan kaki kiri dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan serangan balik cepat. Juventus mencoba merespons dengan melakukan pergantian pemain, memasukkan Bangula, Costa, dan Kalulu. Namun, perubahan ini justru tidak mampu menghentikan gempuran Atalanta. Pada menit ke-66, Davide Zappacosta mencetak gol ketiga bagi Atalanta. Lewat kerjasama apik, ia melepaskan tembakan dari sudut sempit yang tidak bisa dihentikan kiper Juventus. Dusan Vlahovic kemudian masuk menggantikan Kolo Muani untuk menambah daya gedor Juventus. Namun, bukannya memperkecil ketertinggalan, mereka justru kembali kebobolan. Pada menit ke-77, Lokman kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Juventus. Berawal dari pergerakannya di sisi kiri, ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola mengenai bek Juventus, berubah arah, dan bersarang di sisi kanan gawang, membuat Atalanta unggul 4-0. Juventus masih berusaha perpanjang kontrak Federico Gatti. Juventus terus berupaya mencapai kesepakatan dengan Federico Gatti terkait perpanjangan kontraknya hingga musim panas 2029. Gatti telah menjadi salah satu pemain kunci bagi Juventus musim ini, tampil solid dan konsisten di lini pertahanan. Awalnya ada keraguan apakah ia bisa mendapatkan tempat reguler di bawah asuhan Thiago Motta, tetapi ia berhasil membuktikan dirinya sebagai bagian penting dalam skuad. Kedisiplinan, ketahanan fisik, dan kontribusinya dalam momen-momen krusial membuatnya nyaris tak tergantikan di Allianz Stadium. Menyadari peran vitalnya, Juventus ingin mengamankan masa depan Gatti dengan kontrak jangka panjang. Klub memang aktif menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain-pemain kunci demi menjaga kestabilan tim. Meskipun pembicaraan mengenai kontrak barunya tidak banyak disorot dalam beberapa pekan terakhir, negosiasi diyakini berjalan lancar. Juventus menilai Gatti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka, sehingga perpanjangan kontraknya hanya tinggal menunggu waktu. Jurnalis Fabiana Della Valle memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan ini. Pembicaraan kontrak sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu, ujar Della Valle kepada Tutto Mercato Web. Saat ini, kontraknya berlaku hingga 2028, tetapi ada rencana memperpanjangnya sampai 2029 dengan penyesuaian gaji, yang saat ini berkisar 1,5 juta euro. Dengan performa impresif dalam beberapa bulan terakhir, perpanjangan kontrak Gatti akan menjadi bentuk apresiasi atas dedikasinya sekaligus memastikan stabilitas pertahanan Juventus. Dengan kerja keras dan konsistensinya, Signore tua tampaknya bertekad mempertahankannya sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Aston Villa bersaing dengan Arsenal untuk rekrut Dusan Vlahovic. Aston Villa dikabarkan ikut dalam persaingan melawan Arsenal untuk mendapatkan striker Juventus, Dusan Vlahovic, setelah negosiasi perpanjangan kontraknya dengan klub mengalami kebuntuan. Arsenal telah menunda rencana mendatangkan penyerang baru dalam beberapa bursa transfer terakhir. Namun, mereka kini siap menjadikan perekrutan striker sebagai prioritas utama di musim panas mendatang, dengan Vlahovic kembali masuk dalam daftar incaran. Menurut laporan TEAM Talk, mantan striker Fiorentina itu kini semakin berpeluang meninggalkan Juventus, terutama karena kesepakatan kontrak barunya tak kunjung tercapai. Vlahovic mengalami penurunan menit bermain sejak kedatangan Randal Kolo Muani, yang dipinjam dari Paris Saint-Germain pada Januari lalu. Kolo Muani tampil impresif bersama Juventus dengan mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 9 pertandingan, membuat posisi Vlahovic semakin terancam. Juventus dilaporkan meminta Vlahovic menerima pemotongan gaji sebagai syarat perpanjangan kontrak, namun pemain asal Serbia itu belum menyetujuinya. Situasi ini membuat Aston Villa tertarik untuk ikut memburu tanda tangannya. Setelah menjual John Duran ke Al Nassr seharga 65 juta pound sterling pada Januari, Villa memiliki dana yang bisa dialokasikan untuk memboyong Vlahovic. Juventus sendiri dikabarkan siap melepasnya dengan bandrol sekitar 50 juta pound sterling. Meskipun Aston Villa belum mengajukan tawaran resmi, mereka dikabarkan memiliki minat serius terhadap Vlahovic. Agen sang pemain juga aktif menawarkan jasanya ke beberapa klub top Eropa. Selain Arsenal dan Aston Villa, klub seperti Newcastle United, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, dan Olympique Marseille juga mendapat kesempatan untuk merekrut Vlahovic. Namun, hingga kini belum ada respons resmi dari mereka terkait kemungkinan transfer sang striker. Penerus Mohamed Salah, Liverpool coba bajak Kenan Yildiz dari Juventus. Liverpool siap mengajukan tawaran besar untuk Kenan Yildiz, dengan sebuah laporan di Italia yang mengklaim bahwa The Reds memandangnya sebagai calon penerus Mohamed Salah. Menurut laporan di Tutto Juve,
Liverpool siap mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro untuk Yildiz di bursa transfer musim panas. Media Italia tersebut menyebutkan bahwa pemimpin Liga Premier itu memiliki niat untuk mengamankan jasa pemain sayap internasional Turki tersebut dan memandangnya sebagai pewaris Mohamed Salah. Juventus sendiri dikabarkan fleksibel dalam mempertimbangkan penjualan Yildiz, asalkan dengan harga yang tinggi. Klub Serie A itu akan mengevaluasi jika Liverpool benar-benar mengajukan tawaran 80 juta euro. Namun, menurut Team Talk, Juventus sebenarnya menilai pemain muda berbakat itu di angka 100 juta euro. Masih harus dilihat apakah Liverpool bersedia mengeluarkan lebih dari 80 juta euro, terutama jika Salah memutuskan untuk menandatangani kontrak baru dengan klub. Jika Salah bertahan, The Reds mungkin akan menunda pergerakan mereka untuk mencari pengganti. Namun, jika bintang Mesir itu hengkang, terutama ke Arab Saudi seperti yang sering dirumorkan, maka Liverpool kemungkinan akan semakin agresif dalam upaya mereka mendatangkan Yildiz. Yildiz, yang baru berusia 19 tahun, telah menarik perhatian banyak klub top Eropa berkat performanya yang impresif bersama Juventus musim ini. Kemampuannya dalam menggiring bola, kreativitas di lini serang, serta fleksibilitas bermain di berbagai posisi menjadikannya aset berharga. Jika Liverpool berhasil merekrutnya, ia bisa menjadi proyek jangka panjang untuk mengisi peran yang ditinggalkan Salah di sayap kanan. Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya tidak akan mudah. Selain Juventus yang masih ingin mempertahankan sang pemain, beberapa klub besar lain juga dikabarkan tertarik pada Yildiz. Dengan demikian, saga transfer ini berpotensi menjadi salah satu yang paling menarik di bursa musim panas nanti. Adrien Rabiot merasa lebih dihargai di Marseille dibanding Juventus. Adrien Rabiot membuat pernyataan mengejutkan dengan mengungkapkan bahwa ia merasa lebih dihargai di Marseille dibandingkan saat masih membela Juventus. Rabiot bergabung dengan Juventus pada 2019 dan menjadi pemain kunci di lini tengah selama bertahun-tahun. Dikenal karena ketahanan fisik dan konsistensinya, ia sering dipercaya untuk memainkan peran penting dalam skuad Bianconeri. Menjelang berakhirnya kontraknya, Juventus berupaya mempertahankannya dengan menawarkan perpanjangan kontrak, menegaskan betapa pentingnya ia bagi proyek jangka panjang klub. Namun, Rabiot memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dan akhirnya hijrah ke Marseille pada awal musim ini. Keputusan tersebut awalnya dianggap sebagai langkah profesional, tetapi pernyataannya baru-baru ini menunjukkan bahwa ada alasan lain di balik kepergiannya. Sejak saya tiba di sini, saya benar-benar merasakan kasih sayang luar biasa dari semua orang. Apakah saya pernah merasakan ini di tempat lain? Tidak. Di sini, saya merasa nilai saya benar-benar dihargai, ujar Rabiot, dikutip dari Tutto Juve. Komentar tersebut mengindikasikan bahwa, meskipun ia merupakan pemain andalan di Juventus, ia tidak pernah merasakan apresiasi yang sama seperti yang kini ia dapatkan di Marseille. Pernyataannya mungkin mengecewakan bagi fans dan manajemen Juventus, mengingat klub telah berinvestasi besar dalam dirinya, baik dari segi finansial maupun waktu bermain. Namun, Rabiot tampaknya yakin bahwa penghargaan yang ia rasakan di Prancis jauh lebih besar dibandingkan yang ia alami selama bermain di Italia. Bagaimanapun tanggapan Juventus terhadap komentarnya, Rabiot kini tampaknya telah sepenuhnya fokus pada karirnya di Liga 1, di mana ia merasa lebih dihargai dan diterima.